Assalamualaikum, halo adik-adik semuanya. Bagaimana kabarnya kali ini? Kakak harap semoga kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan juga siap untuk mengikuti pembelajaran kali ini ya. Sebelum pembelajaran jarak jauh ini kita mulai, kita berdoa bersama-sama dulu ya. Berdoa dimulai. Amin. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, pada pertemuan kali ini kita bertemu lagi di mata pelajaran tematik tema 3, kelas 3 tentunya. Mari adik-adik, kita belajar dengan penuh semangat. Sebelum masuk pembelajaran, mungkin kita tepuk-tepuk dulu ya, biar lebih semangat. Nanti kalau saya bilang tepuk 1, kalian tepuk sambil bilang yes. Tepuk 2 bilangnya oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Oke, kita coba. Kalian tirukan di rumah ya. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Oke, kalian sudah jauh lebih semangat kan? Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang wujud benda. Wujud benda itu ada 3. Yang pertama ada benda gas, ada benda cair, dan juga benda padat. Kemarin kita juga sudah membahas tentang sifat-sifatnya. Sekarang kakak mau tanya, apa yang terjadi jika benda-benda tersebut dipanaskan, didinginkan, atau dibiarkan di ruangan terbuka? Apakah akan terjadi perubahan? Ya, benda akan mengalami perubahan wujud jika dipanaskan atau didinginkan. Perubahan wujud apa sajakah yang akan terjadi? Adik-adik, perubahan wujud benda yang ada di alam ini merupakan tanda kebesaran Tuhan. Nah, pada pembelajaran kali ini, di subtema ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda yang ada di sekitar kita. Mencair. Hari ini sangat terik. Leni membeli es krim bersama teman-temannya. Beberapa saat, es krim tersebut lama-kelamaan akan berubah menjadi cair. Mengapa hal itu terjadi? Adik-adik pasti pernah ya membeli es krim. Lalu ketika kalian memegang es krim, lama-kelamaan es krimnya akan mencair. Lalu, mengapa hal itu bisa terjadi? Kemudian, bagaimana jika kamu meletakkan es batu di luar ruangan? Lama-kelamaan pasti akan berubah menjadi air, bukan? Nah, begitu juga ketika kalian memegang coklat. Coklat yang dibiarkan lama-kelamaan juga akan meleleh. Mengapa hal itu bisa terjadi? Jadi, coklat meleleh karena terkena panas di tanganmu. Perubahan wujud itulah yang dinamakan mencair, atau biasa disebut melebur ataupun meleleh. Jadi adik-adik, es krim tadi awalnya adalah benda padat. Lalu ketika kena panas, es tadi berubah menjadi cair. Maka perubahan wujud itulah yang dinamakan mencair. Begitu juga dengan es batu. Es batu itu merupakan benda padat loh adik-adik. Jadi awalnya dia berbentuk padat. Kemudian ketika terkena panas, dia akan berubah menjadi air. Nah, perubahan itulah yang dinamakan mencair. Jadi, dari contoh-contoh yang sudah disebutkan tadi, apa sih yang dimaksud dengan mencair? Ya, mencair merupakan perubahan wujud benda dari padat menjadi cair karena terkena panas. Pernahkah adik-adik melihat proses mencair lainnya selain es batu, es krim, dan juga coklat? Nah, iya, lilin. Lilin itu awalnya benda padat, kemudian ketika dipanaskan dia akan meleleh. Ada lagi mentega. Mentega atau margarin yang digunakan masak, dia dipanaskan kemudian akan mencair. Kalau tidak percaya, bisa diamati ketika ibunya memasak di dapur menggunakan mentega ataupun margarin. Dia yang awalnya merupakan benda padat, lama-kelamaan juga akan mencair. Selain es batu, lilin, dan juga margarin, apakah logam juga bisa meleleh? Ya, tentu saja bisa. Tetapi, logam akan meleleh jika terkena panas yang sangat panas. Berbeda dengan es batu.
Es batu akan meleleh jika terkena panas sebentar saja. Sedangkan logam, ia akan meleleh ketika dia terkena panas yang sangat panas. Jadi nanti ketika logam sudah meleleh, logam bisa dibentuk untuk bentuk yang macam-macam. Jadi, apakah semua benda padat itu bisa mencair? Apakah semua benda padat itu mencair dalam waktu yang bersamaan? Mari kita melakukan percobaan berikut ini. Alat dan bahan yang perlu dipersiapkan yaitu 4 buah gelas plastik bekas kemasan air mineral, kemudian es batu, coklat, kapur, dan mentega secukupnya. Langkah percobaannya yaitu masukkan setiap benda tadi ke dalam masing-masing gelas. Jadi kapur dimasukkan ke dalam gelas yang satunya, coklat ke dalam gelas yang satunya, dan begitu pun seterusnya. Kemudian letakkan masing-masing gelas itu tadi di ruang terbuka yang terkena cahaya matahari secara langsung. Kemudian diamkan secara 15 menit. Perhatikan apa yang akan terjadi. Nah, pengamatan ini tidak perlu dilakukan sekarang, bisa dilakukan nanti setelah pembelajaran ini selesai ya. Nanti kesimpulannya bisa ditulis di buku, dicatat, kemudian besok dilaporkan. Jadi dapat kita ketahui, es itu mencair jika suhunya mencapai 0 derajat Celcius. Kemudian, besi dapat dicairkan jika dipanaskan sampai suhu 600 derajat Celcius. Jadi intinya, setiap benda itu mulai mencair pada suhu yang berbeda-beda. Suhu di mana benda mulai mencair disebut titik leleh. Oh iya, di sini kakak punya 3 coklat nih. Ada yang tidak suka coklat? Coklat merupakan makanan kegemaran anak-anak, tentu kalian pasti menyukainya. Nah, coklat ini itu ternyata beratnya tidak sama. Coklat yang pertama beratnya adalah 100 gram. Coklat yang kedua beratnya 70 gram dan coklat yang ketiga beratnya 50 gram. Kira-kira coklat manakah yang paling berat? Ya, tentu saja coklat yang paling berat adalah coklat yang memiliki berat 100 gram. Ya adik-adik, hari ini Lani juga berulang tahun loh. Lani akan merayakan bersama teman-temannya. Ibunya ingin membuatkan kue untuk Lani. Kue itu merupakan kue coklat. Kemudian, ibunya belanja bahan-bahan untuk membuat kue. Bahan-bahannya diantaranya yaitu 8 butir kuning telur, 200 gram gula tepung, setengah sendok teh garam, 5 butir telur yang diambil putihnya. Bahan yang dicampur menjadi satu diantaranya yaitu 1 sendok teh baking powder, 25 gram coklat bubuk, 125 gram mentega, 25 gram maizena, dan 1 kg coklat masak. Nah, dari bahan-bahan yang kakak sebutkan tadi, kira-kira mana yang termasuk bahan yang memiliki satuan baku? Satuan baku itu adalah satuan standar yang digunakan dan ada satuannya, sudah ada ketentuannya. Ya, jadi yang termasuk satuan baku tadi yaitu gula tepung 200 gram. Kemudian 25 gram coklat bubuk, 125 gram mentega, dan 25 gram maizena. Ada satu lagi yaitu 1 kg coklat masak. Selain satuan baku, ternyata pada bahan-bahan tersebut juga menggunakan satuan tidak baku. Satuan tidak baku yang digunakan pada alat dan bahan yang digunakan yaitu sendok teh. Di antaranya yang menggunakan sendok teh adalah garam dan juga baking powder. Jadi, yang menggunakan satuan baku tadi adalah gram dan juga kilogram. Kemudian yang menggunakan satuan tidak baku yaitu sendok teh. 1 sendok teh. Itu tadi bahan kue yang digunakan ibu untuk membuat coklat. Selain itu, ibu juga menggunakan es buah untuk teman-teman Lani. Minuman segar yang berisi buah-buahan dicampur dengan es. Lani dan ibunya membutuhkan sirup untuk membuat es buah. Berat 1 botol sirup adalah 600 gram. Berapa gram berat dari 3 botol sirup? Nah, jadi kalau 1 botol itu beratnya 600 gram, kalau 3 botol beratnya berapa? Mari kita hitung bersama.
Jadi, tinggal kita tambahkan. Botol yang satu kan 600, botol yang kedua juga 600, botol yang ketiga 600. Jadi, 600 ditambah 600 ditambah 600. Hasilnya adalah 1800 gram. Atau bisa juga dengan cara 3 dikali 600 gram sama dengan 1800 gram. Jadi, berat dari 3 botol sirup adalah 1800 gram. Yang dibutuhkan untuk membuat es selain sirup yaitu tentunya buah-buahan yang beraneka ragam. Buah-buahannya itu diantaranya adalah apel dan juga mangga. Ketika ditimbang, kita dapat mengetahui di timbangan ada tulisannya. Berat mangga adalah 20 gram, kemudian berat apel adalah 35 gram. Kira-kira berapa gram ya berat semua buah-buahan itu? Jadi tinggal kita tambahkan 20 gram ditambah 35 gram. Hasilnya 55 gram. Kalau dilihat-lihat dari buah apel sama buah mangga tadi itu berat yang mana? Tentu berat yang 35 gram yaitu buah apel. Buah yang dibeli ternyata tambah satu adik-adik. Lani juga memberi jeruk medan. Dia membeli sebanyak 750 gram jeruk medan. Kemudian jeruk medan itu ternyata dipakai hanya sebagian dan tersisa 530 gram. Kira-kira berapa gram jeruk medan yang digunakan Leni untuk membuat es batu? Nah, kalimat matematikanya adalah 750 gram dikurangi 530 gram. Jadi, yang digunakan tadi adalah 220 gram. Membuat es buah tentu tidak akan manis kalau tidak ada gula. Nah, ibu juga membeli 5 kg gula pasir. Gula pasir digunakan untuk memasak kue sebanyak 3 kg. Kemudian gula pasir digunakan untuk membuat es itu hanya 1 kg. Kira-kira berapa ya sisanya? Mari kita hitung. Awalnya tadi kan 5 kg. Nah, 5 dikurangin 3 kg yang dipakai untuk membuat kue. Kemudian membuat es buahnya hanya 1 kg. Jadi 5 dikurangin 3 dikurangin 1 sama dengan 1 kg. Jadi sisa gula pasir ibu adalah 1 kg. Itu tadi cerita tentang Leni dan ulang tahunnya adik-adik. Sekarang kakak mau mengajak kalian jalan-jalan ke sebuah negara. Jadi, di negara-negara yang mengalami 4 musim itu, saat musim dingin tiba, akan turun salju. Salju akan mencair begitu ganti musim semi. Tahukah kalian bahwa setiap butiran salju itu mempunyai bentuk yang khas? Jadi tidak hanya butiran adik-adik. Salju itu ketika kita lihat menggunakan mikroskop, maka bentuknya akan tampak sangat indah. Bisa dilihat di sini. Terlihat bentuknya ada bermacam-macam. Ada yang berbentuk seperti bintang dan lain sebagainya. Tentu sangat indah kan? Nah, dari gambar butiran salju itu bisa diciptakan karya seni yang terinspirasi dari butiran-butiran salju tersebut. Contohnya adalah sebagai berikut. Dari gambar-gambar yang ada di atas, itu tentu sangat indah kan? Itu namanya karya seni adik-adik. Kalian bisa menggambar karya seni dengan menggabungkan garis, bentuk, warna. Dengan demikian, hasilnya akan menjadi harmoni yang indah. Di dalam gambar itu tadi, terlihat ada berbagai warna kan? Di antaranya ada warna primer, yaitu warna merah, warna kuning, dan warna biru. Banyak warna yang bisa diperoleh dari campuran ketiga warna primer tersebut. Apakah kalian bisa menyebutkan? Contohnya, ketika warna merah kita campurkan dengan warna kuning, maka akan menghasilkan warna. Kemudian, ketika warna merah dicampurkan dengan warna biru,
maka akan menghasilkan warna ungu. Itulah dari penjelasan dari warna-warna primer. Selain warna, di gambar itu juga terdapat garis kan tadi? Jadi, apa sih yang dimaksud dengan garis itu? Garis adalah goresan yang memanjang dan mempunyai arah tertentu. Garis dapat dibuat pendek, panjang, lurus, tipis, vertikal, horizontal, melengkung, berombak, halus, tebal, miring, patah-patah, dan masih banyak lagi sifat yang lainnya. Dari garis-garis itu, ketika digabungkan akan menghasilkan sebuah bentuk. Bentuk itu juga bermacam-macam adik-adik. Di antaranya ada bulat, ada persegi yang tidak beraturan, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi yang membuat karya seninya menjadi lebih indah. Ya, itu tadi pembelajaran kita di tema 3 benda di sekitarku, subtema 3 perubahan wujud benda pada pembelajaran 1. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat ke depannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.